underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, acara yang menjadi salah satu bursa kerja terbesar di wilayah Bekasi ini dipadati lebih dari 25.000 pencari kerja dari berbagai daerah dan berakhir ricuh. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini bursa tenaga kerja kan ceritanya. Itu yang buka kan pemerintah daerah ya, Bekasi ya. Itu memang luar biasa ya. Dari sini kelihatan bahwa memang yang mencari kerja itu banyak. Nah, sekarang yang daftar, yang datang itu selalu bawa peralatan kan, surat lamaran, terus fotokopi ijazah macam-macam itu ya, harus diserahkan, harus diantri, dikasih nomor antri ya, loket-loketnya juga kurang banyak karena ternyata yang datang ikut daftar itu ada 25.000 orang, padahal pelowongan yang ada itu paling ribuan ya. Jadi ini kan jadi membuat situasi menjadi gak karuan, bahkan terjadi sempat kericuhan kan, dorong-mendorong, pengen lebih dilayani lebih dahulu, macam-macam. Nah, ini menjadi problem ya. Nah, sebetulnya zaman sekarang ini kan ya kita juga aneh ini ya. Zaman sekarang ini kan semuanya sudah serba daring kan. Ya, dari serba internet. Kenapa lamaran kerjaan yang seperti ini tidak dilakukan lewat internet? Ya, kalau lewat internet tidak akan terjadi uyel-uyelan, ya dorong-mendorong sehingga timbul masalah yang seperti ini. Bayangin aja 25.000 orang merebut untuk daftar. Itu biayanya berapa yang dikeluarkan? Dari rumahnya menuju lokasi untuk pendaftaran itu berapa? Ya, belum nanti transportasi ya, belum nanti makan siangnya itu bagaimana, belum nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, belum biayanya orang yang menerima pendaftaran itu. Kalau 25.000 orang, petugasnya cuma 10 orang, itu seorang layani 2.500, mau kapan selesainya ya. Nah, mestinya ini hal-hal yang seperti ini tuh harus memang dimodernisasi ya. Ya, kalau memang internet bisa, kenapa seperti itu? Ya, jadi ini harus dipikirkan dengan baik-baik ya. Bayangin kejadian-kejadian tadi itu ada sempat yang pingsan-pingsan macam-macam ya. Lah, ini kan jadi repot. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini indikasinya baik atau buruk, Om Bob? Ya, ini bisa ada dua pandangan ya. Pandangan yang bilang bagus, yaitu pedagang-pedagang kaki lima. Ya, kalau ada keremehan seperti itu, mereka pada datang jual es teh, ya, jual snack-snack kecil-kecil, ya itu mereka senang, panen kan, orang pasti haus, pasti macam-macam, ya ini itu dia panen, ya. Juga ada juga yang ordal, orang dalam. Yang bertindak sebagai maklar kan. Bagi yang rame-rame itu didatengin, you mau cepet nggak? Cepet ya begini lah. Mari saya bantu. Biasa satu bantu mungkin 20.000 itu dia juga panen. Itu jadi sebetulnya di sini kalau ada yang seneng, ya, tapi yang susah lebih banyak, ya kan? Oleh sebab itu memang lebih baik dihilangin aja, ya. Harus pakai internet. Kalau internet itu pasti lebih cepat, seleksinya juga lebih cepat, dipanggilnya juga lebih cepat, dan bisa terpilih secara lebih efisien. Ya, jadi ini jangan dilakukan lagi. Kira-kira ini kenapa bisa terjadi, Om Bob? Ya, ini kan bayangin, lowongan yang dibuka cuma 1.000-an, yang datang 25.000. Kalau sudah 25.000, maka arsip-arsip lamaran-lamaran kerjaan itu yang ngumpuk nggak karuan, mau lihatnya kapan, gitu kan? Nah, ini sebetulnya juga bisa dibatasi. Cuman sekarang ada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja kan, tidak boleh dibatasin umurnya berapa. Jadi misalnya tadi lowongannya itu dibuka untuk yang umur 20 sampai 25, maka yang di luar itu kan tidak usah ngelamar. Ini juga mempercepat proses. Ya, tapi sekarang peraturannya kan nggak boleh. Misalnya yang dicari tenaga pria, misalnya kita omongin kan, yang dibutuhkan tenaga pria umurnya sekian-sekian, ya pendidikannya sekian. Itu sudah menyeleksi untuk
tidak berbondong-bondong sebanyak 25.000 orang tadi itu. Ya, jadi mestinya ya cara-cara seperti ini tuh ada keterkaitannya ya. Di samping teknologinya juga peraturannya bagaimana. Ini harus saling mendukung. Ya, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri akan terjadi seperti ini. Ya. Belum lagi kalau sekarang job fair seperti ini kan, itu nyewa tempat. Ya, nyewa tempat untuk menampung seperti itu harus tempat yang gede. Biayanya berapa? Ya, jadi sebetulnya kalau pemerintah tuh menganjurkan efisiensi biaya, lah ini kan tidak mencerminkan efisiensi. Sewa gedungnya, ya kan? Gedungnya aja kalau Jakarta kan harus AC kan, masih mahal. Bisa 30 juta sampai 50 juta perak itu. Ya, belum konsumsinya, panitia penerimaan. Padahal ya maaf, pegawai negeri itu kan gajinya sudah include makan siang kan. Nah, ini konsumsinya. Lah ini semua kan pemborosan. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan himbauan dari presiden kita agar ditekan efisiensi biaya macam-macam nih, ya termasuk ini. Ya, jadi sepertinya kok oknum pejabat-pejabat kita tuh ada yang belum mengerti bagaimana sih mengeterapkan kalimat efisiensi tadi itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.